Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan CEO Foxpol Center, Bang Panggi Syarwi Caniago. Bang, kalau kita lihat tadi mereka akan tetap standby sampai malam nanti begitu ya. Apakah ini bentuk benar-benar kekecewaan besar mereka terhadap demokrasi dan juga penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini menurut Bang Panggi? Ya, yang penting begini, kita tidak boleh juga, wajar kemudian masyarakat curiga dan bertanya, ada yang datang protes. Jangan sampai kita juga menyinggung perasaan mereka, misalnya dianggap masa bayaran gitu kan, itu juga nggak elok gitu. Ya artinya mereka kan datang ke sana dengan semangat lah, cita-cita yang sama, bagaimana agar Indonesia lebih baik lagi ke depan, agar ada perbaikan-perbaikan, ada hal yang perlu diperbaiki. Jadi menurut saya mereka datang apalagi dari daerah, datang ke sana dengan niat, mungkin ada yang nothing tulus, yang niatnya baik adalah untuk bagaimana menyuarakan bahwa legitimasi rakyat, suara rakyat itu harus dijaga, dikawal, tidak bisa dimain-mainkan. Nah, semangat itu yang saya lihat ada dalam, mungkin yang datang itu pasti ada gitu. Nah, kemudian apakah rekapitulasi ini akan diumumkan perkiraan jam berapa kan? Ya kalau misalnya di panel 1, di panel 2 hari ini Maluku, Papua sama Pegunungan ini selesai jam 10 malam, mungkin jam 11 atau jam 12 sudah bisa diumumkan hasil final rekapitulasi KPU secara nasional. Dan pengalaman sebelumnya itu jauh lebih cepat, itu H-1 kan di 2019 penetapan rekapitulasi nasionalnya. Nah kalau sekarang ini udah persis hampir di injury time last minute. Itu tadi karena ada persoalan di Papua Pegunungan dan Maluku kemarin, dan di Jawa Barat. Ada satu kecamatan atau 1000 TPS misalnya kan. Ini kan menarik, kenapa bisa sebesar itu, kemudian petugasnya kekurangan. Harusnya kan disesuaikan juga, semakin banyak TPS-nya makin banyak juga petugas yang terlibat atau komisionernya, atau yang biasanya di daerah-daerah juga komisioner itu kan beda-beda jumlahnya karena disesuaikan dengan kebutuhan dan beban tugas yang diberikan misalnya. Nah, biasanya juga bukan tidak waktu itu malam-malam, setahu saya jam berapa, intinya udah lebih dari jam 12 malam pengumuman final penetapan rekapitulasi itu. Nah, kita nggak tahu yang sekarang ini apakah nanti diumumkan di tengah malam juga atau artinya tidak mungkin ditunda-tunda. Menurut saya pasti nggak mungkin. Pasti begitu sudah ditetapkan di Papua Pegunungannya, menurut saya pasti akan langsung mereka langsung penetapan secara nasional. Gitu. Tapi apa yang terjadi misalnya lewat 5 menit atau lewat dari waktu tenggat yang harus dilakukan, misalnya besok misalnya, apa yang akan terjadi dengan KPU? Ya tentu bisa saja prestasi bahwa KPU tidak berprestasi, atau ini adalah ada problem serius selama ini yang terjadi, yang disimpan. Bisa juga memang itu adalah beban bagi KPU juga, karena tidak mungkin sepanjang kita pemilu ada, baru kali ini yang melewati masa tenggang atau deadline yang sudah ditentukan, yaitu 20 hari. Tapi ya bukan tidak mungkin juga bahwa ini masih ada peluang, karena memang kan ini tinggal 2 ini, dan mereka udah di panel kan, panel 1, panel 2 tadi kan, jadi paling 4 jam 5 jam ke depan udah selesai tuntas harusnya, dan KPU pasti akan langsung mengumumkan, tidak mungkin menunda-nunda gitu, bahkan ingin mempercepat sebetulnya kan. Jadi saya rasa-rasanya kok masih yakin bahwa mereka akan bekerja, pengumuman penetapan rekapitulasi nasional ini akan berjalan sesuai dengan timeline atau deadline waktu yang sudah ditentukan gitu. Tidak akan lebih dari jam 12 lewat gitu. Artinya kan kalau jam 12 lewat 1 ya udah masuk 21 Maret kan. Nah, itu problemnya. Jadi itu tadi, ini waktu kan udah cukup lama bagi mereka untuk menyiapkan ini, harusnya sudah jauh hari lebih tuntas. Tentu ada pertanyaan, kenapa Maluku agak lama, kenapa Papua Pegunungan ada lama, kemudian Jawa Barat misalnya, Jawa Barat kenapa bisa lama. Itu juga harus diaudit, harus disampaikan juga ke publik penjelasan itu kan, apa yang menyebabkan persoalannya itu apa, kenapa tidak bisa diatasi, kenapa lama gitu. Misalnya tadi ada saya nggak tahu namanya, daerahnya di Bekasi kalau nggak salah, itu di Jawa Barat itu, yang ada kendala di situ, atau jangan sampai kemudian pembicaraan atau pendapat publik selama ini ada yang mengatakan begini, lama itu karena ada yang masih mau main gitu, ada perintah dari pusat, ada partai yang nggak lolos nih, atau caleg yang nggak lolos, ada partai yang jagoan ketua umum partai tapi nggak lolos. Nah akhirnya penyesuaian data, dokumen dengan oknum tadi di PPK dan di kelompok-kelompok tadi penyelenggara itu yang bermain, bukan ini oknum ya. Nah itu akhirnya penyesuaian, kemudian merapikan dokumen
supaya nanti tidak menjadi temuan ketika sengketa di MK, itu kemudian dibuat alasan karena protes, tidak tanda tangan, ada yang kemudian tidak saksi tidak tanda tangan, tidak setuju dengan rekapitulasi hasil, ada suara mereka yang hilang. Padahal di situ sedang ada operasi. Gitu. Nah, ini hal-hal yang semacam ini kan sudah menjadi lagu lama kaset usang. Ya mestinya juga harus dijelaskan bahwa itu tidak benar, bahwa keterlambatan ini karena apa, kan itu juga harus dijelaskan ke publik. Kalau Papua mungkin bisa tadi soal demografinya, soal infrastruktur, soal sumber daya KPU-nya, atau soal petugas PPK, PPS-nya dan kabupaten kotanya yang nggak settle, nggak siap, atau karena provinsi baru, kan penjelasan-penjelasan itu Mbak Zila, kita kan butuh gitu. Kenapa lama gitu? Apa yang terjadi? Ya jangan sampai kemudian yang 4 yang lama ini terkesan ada yang operasi, ada yang titipan pusat gitu loh. Ada kepentingan pusat, ketua umum tertentu, mereka inginnya begini gitu. Akhirnya tuduhan publik selama ini santer, bukan saya ngomong ya, santer publik mengatakan, ini ada yang minta gitu, KPU disuruh untuk menyesuaikan di daerah-daerah, permintaan khusus untuk ini. Ini udah menjadi rahasia umum gitu. Nah, yang gini-gini tuh nggak boleh harusnya terjadi, harus di-clearkan. Nggak ada, ini karena murni persoalan teknis. Tapi ya perlu KPU ketiga untuk menginvestigasi atau mengaudit ini, Bang Panggi. Karena kalau kita lihat kalau sekarang KPU juga masyarakat juga agak punya trust isu juga gitu ya ke KPU karena melihat penyelenggaraan yang begitu membagongkan ini gitu. Mbak Zila, kalau hasil survei kita waktu di bulan Juli waktu itu ya, itu kan kita tanya bagaimana kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu ya. Itu memang masih ada waktu itu 24% yang tidak percaya bahwa KPU itu akan bekerja sesuai proporsional, netral gitu. Itu masih ada, mereka tidak percaya dengan KPU dan itu. Nah, dengan problem-problem seperti ini itu mempertambah lagi tuh sentimen stempel itu bahwa ketidakpercayaan terhadap KPU karena dianggap masih main-main gitu. Ada DPT yang luar negeri yang bermasalah itu kan. Termasuk Kuala Lumpur. Ya, ada Kuala Lumpur bermasalah. Ada yang kemudian DPT-nya daftar pemilih kertas suaranya 2000. Yang datang cuma 8 orang gitu. Itu kan ada apa? Katanya tuh pemilihan ulang, tapi kok bisa sebesar itu? Berarti kan ada problem serius di DPT-nya yang nggak clear. Atau misalnya di DPT-nya di Kemenlu istilahnya KBRI-nya itu kan nggak mau pusing, nggak mau capek, nggak mau kerja capek, apalagi penitia mereka terbatas. Yang dipakai DPT itu aja 5 tahun DPT itu lagi dipakai, sementara sudah ada yang orang yang udah datang pergi ke Indonesia, balik ke negara lain, ternyata orang udah ganti-ganti gitu, sehingga tidak pernah diperbarui, tidak pernah divalidasi, diupdate lah istilah DPT-nya gitu. Ini itu juga yang jadi banyak di luar negeri hari ini yang terjadi gitu. Nanti kita akan kata suara sahnya, DPT-nya besar, yang nyoblos hanya 8 orang, ada yang 10 orang gitu kan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada di luar negeri gitu. Ini kita akan bahas lagi lebih dalam lagi Bang Panggi, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan break dulu. Usai jeda tetaplah di Breaking News.